Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, masih bersama MNZ Video. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Nusantara. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari Jumat ini, saya melihat sebuah video yang sangat menarik sekali tentang ceramahnya Kang Rizik Syihab yang waktu itu ceramah di Pontianak ya. Saya rasa Kang Rizik Syihab ini agak gagal paham ya, begitu ya. Gagal paham Kang Rizik Syihab itu. Kenapa gagal paham? Antara tentang soal adu domba dan sebuah penelitian nasab. Ini sebenarnya sangat berbeda. Jadi Kang Rizik Syihab itu mengatakan bahwasanya ya Kiai Haji Imaduddin Usman, Gus Abbas Buntet itu ya secara tidak langsung ya itu orang yang mengadu domba begitu. Padahal konteksnya bukan seperti itu, saudaraku ya. Konteksnya itu bukan tentang adu domba, tapi tentang penelitian sebuah nasab. Benarkah nasab Pak Alwi itu adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW? Begitu. Jadi jangan termakan framing dari Kang Rizik Syihab, begitu ya. Ya memang begitu Kang Rizik Syihab. Untuk lebih jelasnya, coba karena kegagalan paham Kang Rizik Syihab ini, kita simak bersama-sama videonya. Nah sekarang saya mau tanya semua, siap memuliakan yang dimuliakan Allah? Siap memuliakan yang dimuliakan Allah? Takbir! Satu, Allah memuliakan nabinya. Yang kedua, Allah memuliakan keluarga Nabi, saudara. Baca Al-Quran. Allah yang menyatakan faqala ta'ala innama yuridullah liyudhiba ankum rijza ya ahlal baiti wa yutahhirakum tathhir. Innama yuridullah liyudhiba minkum liyudhiba ankum. Innama yuridullah, sesungguhnya Allah menginginkan liyudhiba, untuk menghapus, menghilangkan ankum, daripada kamu sekalian, ya ahlal bait, hei keluarga Nabi, wa yutahhirukum tathhira, dan mensucikan kamu sesuci-sucinya, saudara. Maka itu ahlul bait Nabi yang disucikan Allah, saudara, yang Allah ingin menghapus segala kekotoran dalam dirinya, saudara. Mereka termasuk yang dimuliakan Allah. Wajib untuk kita ikut memuliakannya. Makanya dulu para sahabat Nabi cintanya luar biasa kepada keluarga Nabi, sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan, berpesan kepada umat Nabi. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Urqubu Muhammadan fi ahli baiti, jagalah oleh kamu sekalian kehormatan keluarga Nabi, keluarga Muhammad. Jagalah mereka, saudara, kalau kau mau jaga kehormatan nabimu. Subhanallah, urqubu Muhammadan fi ahli baiti, jaga dong nama Nabi, jaga dong cinta kita kepada Nabi, jaga dong bagaimana kita memuliakan Nabi dengan menjaga kehormatan keluarganya. Alhamdulillah. Maka itu saya mau tanya yang ada di sini, cinta Nabi tidak? Jawab yang kompak, cinta Nabi tidak? Cinta keluarga Nabi tidak? Takbir! Cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, siar Allah. Jangan coba-coba dimain-mainkan ya ikhwan. Yang ketiga, para sahabat Nabi, saudara. Jangan coba-coba menghina sahabat Nabi yang manapun, siapapun termasuk sahabat Nabi yang mereka memang bertingkat-tingkat, saudara. Baik yang paling tinggi tingkatannya maupun yang paling rendah tingkatannya, wajib untuk kita muliakan. Allah yang nyatakan dalam Al-Quran, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina jaa min ba'dihim walladzina tabauhum bi ihsan. Subhanallah, apa kata Allah dalam ayat ini? Wasabiqunal awwalun, saudara, dan yaitu golongan orang-orang yang terdahulu, saudara, dari para salaf kita dulu, saudara. Dari siapa? Minal muhajirin wal ansor, dari kalangan sahabat muhajirin dan ansor, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka.
baik itu tabi'in maupun tabi'it tabi'in, termasuk umat Islam yang ada saat ini yang mau mengikuti jalan mereka. Saudara, apa Allah nyatakan? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka sebagaimana mereka ridha Allah sebagai Tuhannya. Subhanallah. Kalau begitu saya tanya, sahabat Nabi dimuliakan Allah tidak? Jawab yang keempat, sahabat Nabi dimuliakan Allah tidak? Muhajirin dimuliakan Allah tidak? Ansor dimuliakan Allah tidak? Salaf, tabi'in, tabi'it, tabi'in dimuliakan Allah tidak? Kalau mereka dimuliakan Allah, wajib tidak kita muliakan mereka? Wajib tidak? Takbir. Kalau mereka dimuliakan Allah, berarti mereka syiar Allah, ya Allah. Barang siapa yang menghina sahabat Nabi, mereka sudah merusak syiar Allah. Hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Hei orang-orang yang beriman, jangan kau rusak, jangan kau hina, jangan kau yaitu menghancurkan, jangan kau langgar daripada syiar-syiar Allah. Sampai di sini jelas? Jelas. Saya tanya, kalau begitu Nabi syiar Allah bukan? Ahlul Bait syiar Allah bukan? Sahabat Nabi syiar Allah bukan? Sekarang yang berikutnya, yang keempat, saudara, ulama. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba Allah yang takut, betul-betul takut kepada Allah adalah kalangan ulama. Ulama-ulama yang istiqamah, ulama-ulama yang amilin, ulama-ulama yang solehin. Saudara, dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, bahkan dijanjikan dan dijamin oleh Allah saat Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tinggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kamu dan mereka yang memiliki ilmu. Saudara, darajat, beberapa derajat Allah tinggikan. Artinya baik dengan ayat yang pertama tadi maupun yang kedua saya sampaikan barusan, Allah memuliakan ulama, Allah meninggikan kedudukan ulama. Jangan coba-coba kurang ngajar kepada ulama, kurang ngajar kepada kiai, kurang ngajar kepada tuan-tuan guru. Saudara, haram. Kenapa? Karena ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang istiqamah dimuliakan, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Berarti mereka termasuk syiar Allah. Wajib kita memuliakan yang dimuliakan Allah, wajib kita meninggikan yang ditinggikan oleh Allah. Siapa menghina ulama, saudara, apalagi mengadu domba ulama, mau menghancurkan nama baik ulama, saudara, mereka menghancurkan syiar Allah. Kami Allah, saudara, Allah akan murka kepada mereka, saudara. Apalagi Nabi mengatakan dalam hadisnya, al ulama warathatul anbiya. Saudara, jangan kurang ajar kepada ulama, para kiai, para tuan-tuan guru kita, saudara. Alhamdulillah di Pontianak ini, di Kalimantan Barat ini masih banyak ulama, masih banyak tuan guru, masih banyak kiai, masih banyak yang mimpin pondok-pondok pesantren, majelis-majelis taklim. Hormati mereka, cintai mereka, muliakan mereka, ambil ilmu mereka, layani mereka. Jangan coba-coba kurang ajar kepada mereka. Setuju tidak? Siap ikut ulama, siap ikut tuan guru. Takbir. Ini sengaja saya sampaikan, saudara, karena di zaman kita sekarang ini banyak kaum zindik. Seenaknya mereka menghina Nabi. Kadang-kadang berceramah, saudara, candaan soal Nabi. Kadang-kadang menghina soal rumah tangga Nabi, saudara. Astaghfirullahaladzim. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan sekarang ini juga ada kelompok-kelompok yang enteng betul kalau hina sahabat Nabi. Enteng menghina Sayyidina Abu Bakar Siddiq, menghina Sayyidina Umar Ibn Khattab, menghina Sayyidina Utsman, menghina Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in, saudara. Maka itu saya ingatkan di sini bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu memuliakan dan mencintai Nabi dan para sahabatnya serta keluarganya, juga para ulamanya. Alhamdulillah. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Wah, sekarang saudara, kalau Nabi aja dihina, saudara, apalagi sahabat. Kalau sudah Nabi dan sahabat dihina, apalagi guru, saudara, apalagi ulama. Berapa banyak sekarang seenaknya menghina tuan-tuan guru kita, berapa banyak sekarang seenaknya menghina daripada ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita. Bahkan diadu domba, saudara. Habib sama Habib diadu domba, Habib sama ulama diadu domba, ulama sama kiai diadu domba. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak?
Saya mau tanya di sini, kalau lihat habaib dengan kiai ulama bersatu, senang tidak? Senang tidak? Dulu di Indonesia di tahun 40-an sampai 60-an saudara, golongan yang tidak senang dengan habib dengan kiai itu PKI saudara. PKI kemana-mana menghina kiai, menghina ulama, menghina santri, jadi saudara, menghina habaib, menghina ba'alwi, menghina para ustaz, bahkan mereka menghina Islam. Nah, sekarang muncul lagi kelompok ini, cuman gak berani sebut diri PKI saudara, gak berani, pakai bajunya baju Islam, jubahnya jubah kiai saudara, imamahnya imamah ulama saudara, tapi dia menebar fitnah, ngaku sebagai ahlus sunnah, padahal yang bersangkutan adalah ahlul fitnah. Begitu saya minta kepada semua umat Islam yang ada di Kalimantan Barat, jangan biarkan siapapun yang coba-coba ngadu domba habaib dan ulama kiai dengan kiai masuk ke Kalimantan Barat ini saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir. Siap jaga ulama, siap bela ulama, siap jaga habaib, siap bela habaib, siap bersatu, siap bersatu, siap bela Islam, siap bela negara. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, jadi Bapak Ibu hati-hati, ulama itu termasuk syiar Islam. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua ya kawan. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang ajarnya saudara, saya dengar sendiri, saya punya rekaman-rekamannya saudara, ada yang seenaknya bercerita. Apa dia bilang? Itu habaib itu, kaum ba'alwi itu saudara, datang ke Indonesia seperti Israel datang ke Palestina. Dia datang pura-pura baik sama warga Palestina, kemudian berikutnya dia jaga Palestina dan dibantai warga Palestina. Dia bilang hati-hati sama habaib. Habaib begitu tuh, datang ke Indonesia pura-pura baik, nanti kita dijajah. Kurang ajar saudara. Habaib di Ba'alwi disamakan dengan Israel, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar saudara. Ada lagi penyanyi dangdut, kacau tidak? Kacau tidak? Wakil ngomong, saya baru tahu dan baru sadar kalau Ba'alwi habaib itu mau menjajah Indonesia. Iye, lu belajar di Gendang sih. Kacau tidak? Kacau tidak? Udah gitu pakai ngomong, saya yakin, hakul yakin, saya yakin, hakul yakin bahwa Ba'alwi itu bukan turunan Nabi. Iye, astagfirullahaladzim saudara. Ini kenapa jadi pada keder begini saudara? Mudah-mudahan Kalimantan Barat nggak tertular penyakit ini, amin amin. Kang Rizik tiap gagal paham, belum bisa membedakan antara sebuah penelitian dengan adu domba saja, belum bisa. Bisanya itu ya memframing di panggung-panggung, di ceramah-ceramahnya seperti itu. Jadi ya itulah, bahkan beliau juga mengatakan, Kang Rizik Sihab juga mengatakan bahwasanya caci maki ulama, lah dia sendiri loh, kita NU itu punya ulama besar, ketua PBNU juga dihina sama dia. Coba ini gimana? Ayo, katanya begitu, padahal dia sendiri juga melakukan itu. Coba masih ingat nggak? Orang ulama besar, ketua PBNU, dikatakan buta mata buta hati, itu siapa yang mengatakan itu? Hah? Apakah itu bukan caci maki? Ayo. Ya, semoga saja saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tidak mudah termakan framing provokasi Kang Rizik Sihab. Ya, ya kita latar belakangnya juga tahu, mendirikan organisasi, akhirnya organisasinya terlarang. Kalau nggak terlarang, nggak bermasalah, ngapain dibubarkan? Indonesia ini negara-negara hukum yang mempunyai aturan-aturan, begitu ya. Jadi latar belakang juga bisa kita baca, kita juga mau tahunya.
Tuh. Kalau kita itu membenci zuriat Nabi, tidak mungkin. Tapi yang asli. Gitu. Kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW kok, yang masih mengharapkan syafaat baginda Nabi kok, yang harus cinta terhadap Ahlul Bait, yang harus cinta terhadap zuriat Kanjeng Nabi. Begitu. Ini persoalannya adalah, benarkah para habib itu adalah zuriat Nabi? Buktikan itu. Ya, jangan asal memframing, tinggal membuktikan saja. Faktanya mana, datanya mana, sejarahnya mana, manuskripnya mana. Itu. Kan Kang Rizik juga yang mengatakan dulu itu. Harus dibuktikan secara fakta, harus dibuktikan secara data, harus dibuktikan secara sejarah, tes DNA. Itu kan Rizik sendiri yang mengatakan seperti itu. Kok malah sekarang itu berubah, di framing bahwasanya orang yang meneliti sebuah nasab itu adalah seorang pengadu domba. Ini kan Rizik Syihab udah gagal paham, begitu ya, saudara semuanya. Jadi ya begitulah. Mudah-mudahan saja video ini bermanfaat dan bisa membuat kita itu berpikir, melihat latar belakang Kang Rizik Syihab bagaimana. Sebenarnya itu yang dari dulu itu yang membuat gaduh itu ya siapa, kan sama-sama kita tahu. Begitu ya, saudaraku. Terima kasih banyak atas segala dukungannya terhadap channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Salam Nusantara.